Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi sobat Pak Syaf sekalian. Kali ini Pak Syaf akan membuat edisi kedua terkait dengan beasiswa LPDP, yaitu bagaimana membuat atau menulis personal statement yang bisa membuat kalian auto lulus beasiswa LPDP terutama tahun 2022 ya. Nah, sebagian besar pelamar LPDP biasanya masih agak kesulitan dengan apa itu personal statement dan apa yang harus ditulis dalam personal statement itu ya. Kalau kita lihat secara bahasa, personal statement adalah sebuah statement pribadi ya. Nah, tentunya ada beberapa, sebenarnya tidak ada kriteria khusus apa yang harus termuat dalam personal statement beasiswa ya, tidak hanya LPDP namun untuk segala jenis beasiswa yang ditawarkan baik dari dalam maupun luar negeri. Kali ini Pak Syaf akan sedikit berbagi tentang pengalaman saya, karena personal statement itu adalah salah satu persyaratan administratif ya yang harus di input dalam sistem di LPDP. Nah, kali ini Pak Syaf akan berbagi sedikit pengalaman bagaimana menulis personal statement yang baik ya, yang sesuai dengan ketentuan. Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus, namun menurut saya bisa menjadi salah satu referensi bagi sobat yang sedang mempersiapkan diri atau sedang dalam proses pendaftaran di beasiswa LPDP. Yang pertama adalah motivasi ya, motivasi terkuat sobat untuk melamar LPDP itu apa? Nah, kalau di pengalaman saya ya, kita agak kaitkan dengan tujuan pendidikan nasional ya. Bagaimana kalau di personal statement saya dulu itu, motivasi terkuat saya adalah untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan nasional melalui pendidikan ya. Karena saya adalah dosen di kampus pendidikan, jadi harus saya relasikan dengan kondisi tempat di mana saya sedang berkiprah ya. Itu juga ada sedikit tips dari teman-teman yang sudah berpengalaman, yaitu sedikit banyak bisa mensitasi atau kita bisa merelate nama Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, karena beliau adalah salah satu foundernya LPDP yang statementnya sangat terkenal di kalangan LPDP awardee, yaitu investasi yang paling menjanjikan adalah investasi sumber daya manusia. Nah, silakan nanti dari statement itu sobat bisa mengelaborasi atau mengembangkan dan menyesuaikan dengan kondisi yang sobat-sobat alami. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita mendeskripsikan tentang kualifikasi kita ya. Kualifikasi itu misalnya jabatan akademik ya. Itu di paragraf pertama tadi adalah motivasi terkuat saya untuk melanjutkan jenjang ya, khususnya di saya adalah doktoral. Tadi saya kontribusinya adalah kontribusi aktif dalam pembangunan nasional. Yang kedua, statement Bu Sri Mulyani terkait dengan investasi terbaik adalah investasi sumber daya manusia. Nah, berikutnya adalah kondisi saya atau kualifikasi saya di kampus di mana saya bekerja atau berkiprah. Saya jelaskan kualifikasi akademik yang sudah saya miliki, kemudian sertifikasi dosen bagi yang sudah sertifikasi, kemudian tugas-tugas kita di kampus yang bisa kita deskripsikan ya, tidak hanya sebagai dosen tapi juga kebetulan saya juga aktif di banyak bidang terkait dengan kegiatan di perguruan tinggi. Jadi saya elaborasikan dengan proporsional ya, tidak berlebihan tapi juga proporsional. Artinya kita bisa mendeskripsikan bahwa kita punya kontribusi yang cukup besar dalam pengembangan perguruan tinggi yang tempat kita bernaung. Nah, kemudian adalah di paragraf berikutnya kita bisa menjelaskan kegiatan Tridharma yang telah atau sedang kita laksanakan ya, dari pengajaran, kemudian penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah,
Tentunya kalau hanya dideskripsikan secara lugas, hanya pengajaran misalnya saya mengambil mata kuliah ini dan melakukan penelitian ini, tentunya kurang memiliki nilai jual ya, atau selling point, atau juga nilai tambah yang bisa menjadi salah satu pertimbangan pemberi beasiswa ya. Tentunya kita harus menemukan hal-hal yang menarik dan juga cukup layak, atau jadi kita layak, we deserve to be awarded ya. Kita bisa ada sesuatu hal yang menurut saya valuable ya. Artinya dalam kiprah kita di Tridharma itu kita bisa memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penyelesaian masalah-masalah yang ada di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, lebih khusus lagi di bidang yang kita geluti ya. Kalau saya kan di dosen bahasa Inggris, jadi ada banyak hal yang saya jelaskan, terutama bagaimana saya pribadi bisa mengelaborasi tugas-tugas Tridharma saya dengan kondisi atau masalah-masalah yang ada di masyarakat, khususnya di sekitar perguruan tinggi tempat saya mengajar. Nah, di pengajaran silakan sobat semua, bagi yang sudah menjadi dosen ya, bagi yang belum ya nanti silakan dielaborasi sendiri. Nah, berikutnya adalah di bidang penelitian, tolong bisa dijelaskan publikasi ilmiah yang berreputasi ya, atau terakreditasi Sinta maupun terindeks Scopus. Itu akan menjadi nilai tambah yang menurut saya memiliki daya jual yang sangat tinggi. Artinya kita sebagai dosen tidak hanya disibukkan dengan tugas-tugas mengajar, tapi juga publikasi, karena kita juga sebagai seorang ilmuwan. Di kemarin saya cantumkan beberapa publikasi yang menurut saya sangat bernilai tinggi ya, jadi yang terakreditasi di Sinta maupun yang sudah terindeks di Scopus ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah kinerja di pengabdian kepada masyarakat ya. Bagaimana kita sebagai dosen juga menjadi agent of change dalam masyarakat, tidak hanya sibuk dengan pengajaran, sibuk dengan penelitian, tapi lupa terhadap kondisi di masyarakat sekitar. Jadi apa yang sudah kita teliti itu seharusnya, seyogyanya itu bisa dihilirisasi dan bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, di poin ini silakan sobat menyebutkan, ini bagi dosen yang sudah melakukan pengabdian masyarakat, pengabdian apa yang menurut sobat punya kontribusi besar terhadap masyarakat. Jadi kalau hanya skopnya kecil, menurut saya tidak usah disebutkan, tapi silakan dielaborasi yang skopnya relatif besar ya, atau relatif punya dampak yang luas terhadap masyarakat. Oke, itu saya kira personal statement yang saya tulis kemarin, 1.500 kata ya kalau tidak salah. Saya kira kalau sobat terbiasa menulis artikel ilmiah atau makalah-makalah seminar, saya kira tidak ada masalah yang besar dalam hal ini, karena sudah terbiasa dengan jumlah kata yang cukup besar, 2.000 sampai 4.000 kata. Tapi yang jelas poin-poin yang saya sebutkan itu tidak saklek ya, tapi menurut saya bisa menjadi salah satu referensi, khususnya bagi yang sudah menjadi dosen ya. Kalau belum ya mohon maaf, karena saya tidak punya pengalaman di bidang yang bukan dosen. Jadi semoga konten saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dosen yang sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar di beasiswa UPD itu, maupun beasiswa lain yang mensyaratkan adanya personal statement yang harus diunggah di sistem beasiswa tersebut. Oke, terima kasih untuk waktunya menonton video singkat saya ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang sedang berjuang di LPDB, semoga lolos sampai ke tahap berikutnya, karena cukup banyak tahapnya. Lolos administrasi dulu, tes substansi, dan kemudian wawancara. Oke, stay safe, stay healthy. Jangan lupa like, comment, share Pak Syaf Channel sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.